Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, melanjutkan kegiatan kita di pagi yang cerah ini, yakni dengan ngaji kitab akhlak. Ini penting karena di dalam agama kita ini ada 3 komponen yang harus berada di dalam kehidupan kita, yakni yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman itu para jemaah sekalian berkaitan dengan keyakinan, akidah, yang bermuara kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang perlu dijadikan pedoman kita. Kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk juga para jemaah sekalian beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul itu sendiri, yakni berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikat, kepada hari kiamat, hari akhir, dan yang terjadi pada peristiwa hari kiamat yang di dalamnya berbagai macam peristiwa, ada hisab, ada surga, ada neraka, dan yang terakhir percaya atau keyakinan kita terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar ini artinya sesuatu yang menjadi keputusan Allah, menjadi ketetapan Allah, kita harus percaya. Para jemaah sekalian, baru kemudian ada Islam. Islam itu berkaitan dengan syariat atau
tata cara kita menjalankan kehidupan, baik yang berhubungan dengan Al-Khaliq, yakni Allah, atau yang berhubungan dengan makhluk, yakni ciptaan Allah. Ini juga ada tatanan yang harus kita ikuti di dalam aturan-aturan Islam yang kita kenal kemudian dengan syariat. Ada yang komponen yang nomor 3, yakni ihsan. Di dalam hadis itu disebutkan ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Kalau tidak bisa, maka pilihan yang kedua, hendaknya kau sadar di saat kau beribadah, engkau merasa sedang dilihat oleh Allah. Jadi pada waktu kita melaksanakan ibadah, apapun bentuknya ibadah tersebut, maka kita harus merasa kita sedang dilihat oleh Allah. Lah kemudian ihsan ini menjadi akhlakul karimah. Tingkatan yang di atasnya itu menjadi ilmu tasawuf ya. Ini rasa ya. Ihsan atau akhlak ini berkaitan dengan rasa. Berkaitan dengan kepantasan. Jadi tidak hanya berbicara sah dan tidak sah, tetapi kalau sudah ihsan atau akhlak ini berkaitan dengan rasa. Pantas dan tidak pantas. Misalnya para jemaah sekalian, di saat kita melaksanakan sholat, karena sholat itu perintah Allah, keyakinan kita Allah itu ada dan memerintahkan kepada kita untuk sholat, sholatlah kita dengan syariat. Syariatnya orang sholat di antara yang sudah masyhur ya harus menutupi aurat. Auratnya orang laki itu di dalam sholat itu ma bainas surrah wa rukbah, antara yang harus ditutupi di dalam kita melaksanakan sholat, di saat kita melaksanakan sholat. Nah ini saudara-saudara sekalian, artinya kalau andaikan kita sholat nggak pakai songkok, kita sholat tidak menggunakan baju, tidak pakai kaos, hanya pakai sarung, ya. Berbicara syariat ya sah, ya. Tetapi ada ketidakpantasannya. Di saat kita melaksanakan sholat, kok nggak pakai baju, nggak pakai kaos, nggak pakai songkok, ya. Ya ini ada yang kurang, istilahnya apa? Kurang ajar, ya. Kurang adab, ya. Kurang akhlak. Makanya para jemaah sekalian, akhlak itu ada yang berhubungan dengan Allah, ada juga akhlak yang berkaitan dengan manusia, bahkan kepada makhluk selain manusia, misalnya hewan, misalnya juga kepada makhluk yang lain bernama jin, dan lain sebagainya para jemaah sekalian. Dan ini segala dimensi. Jangan sampai kita nggak mengerti karena kita tidak punya akhlak, disebut tidak berakhlak, tidak beretika, ya karena memang kita nggak tahu etikanya seperti apa. Makanya para jemaah sekalian, penting kita mengaji akhlak. Di dalam kitab Arba'in Nawawi itu dijelaskan berkaitan dengan akhlakul karimah ini para jemaah sekalian. Ada juga di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada juga kitab yang berkaitan langsung dengan akhlak, kitab misalnya kitab Taisirul Khalaq. Ada juga kitab misalnya kitab Ta'limul Muta'allim.
Ada juga misalnya kitab Al-Hikam dan kitab-kitab tasawuf yang lain para jemaah. Lah ini penting kita pelajari sehingga kita mengetahui bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan manusia di saat kita menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak. Bagaimana sikap kita di saat kita menjadi seorang tetangga, ya, menjadi orang yang sedang belajar, di saat kita menjadi seorang guru, bagaimana kita saat bertamu, bagaimana kita di saat kita melaksanakan qadil hajat misalnya, bagaimana seharusnya kita tidur yang benar, istirahat yang benar. Ya, termasuk juga segala aspek kehidupan yang detail, ya. Di saat bersin, di saat menguap, di saat masuk WC, ya. Di saat kita masuk kamar mandi. Semua itu ada tuntunannya. Nah, ini akhlak para jemaah sekalian. Yang pada intinya bagaimana sekiranya kita itu menjadi khairun nas, manusia yang paling baik. Tuh. Jadi bagaimana sekiranya kita menjadi khairun nas, manusia yang paling baik. Manusia yang muslim, manusia yang membawa kedamaian. Karena muslim sejati itu adalah man salimal muslim min yadihi wa lisanih. Orang lain itu merasa selamat, merasa damai, tidak terancam oleh lisannya dan oleh tangannya. Jadi keberadaan saya kira-kira sebagai seorang muslim ini tidak mengancam. Bagaimana sekiranya kita bermanfaat itu paling pokok itu. Memberi manfaat sebesar-besarnya kepada kemanusiaan. Ya kalau tidak bisa semacam itu, ya jangan sampai kita membuat onar menjadi masalah bagi orang lain. Kalau tidak bisa memberi manfaat kepada orang, sejatinya kita jangan sampai, seharusnya kita jangan sampai menjadi masalah. Itulah yang dikatakan al-muslim yang sejati itu adalah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dan yang paling pokok juga mari kita pegang di dalam kita bermuamalah, berinteraksi. Zaman sekarang kan juga bertambah alat-alat yang ada di sekitar kita. Kalau dulu nggak ada HP itu, sekarang tiap hari kita pegang HP. Ya, saran saya ini juga penting ada akhlaknya, karena kadang-kadang kita sibuk dengan HP di saat kita bertamu, ya. Sibuk dengan HP ketika kita makan, sibuk dengan HP ketika kita ada pengajian. Itu kan mengganggu. Untuk itu harus ada akhlak, tuntunannya. Bagaimana seharusnya kita menggunakan alat-alat itu sehingga kita mempunyai sikap yang benar di dalam kita berinteraksi, bermuamalah, bermasyarakat. Ini sering kan terjadi. Jadi saat makan sibuk sama apa? Sama HP. Bertamu harusnya fokus kepada sahibul bait, malah sambil main HP. Kiainya sedang pengajian,
semangat kayak ini, di kiri kanannya main HP. Ini nggak bener ya. Dan ini memang harus ada tambahan catatan-catatan bagaimana seharusnya kita bersikap di saat kita berbicara, di saat kita bertamu. Ya, misalnya kalau kita sedang berbicara, hendaknya lawan bicara selesaikan, berikan kesempatan kita mendengar. Itu baru kita berbicara. Saat kita bertamu juga demikian. Jangan sampai kita membuat tersinggung kepada pihak tuan rumah. Malah kalau kita sedang berbicara dengan berdua dan kita bertiga, maka jangan sampai kita bisik-bisik dengan orang yang ini dan di sebelah sana nggak tahu apa yang dibicarakan. Orang mungkin berdua, orangnya berdua, tetapi kita sedang bertiga dengan HP. Nah, saya dengan HP dan di depannya ada sahibul bait. Itu namanya tidak berakhlak, tidak beretika. Makanya para jemaah sekalian, hal-hal semacam ini prinsip umumnya kita harus berpikir jangan sampai menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Kira-kira kalau tidak nyaman buat kita, jangan dikerjakan. Itu standarnya. Ya. Jadi ukurannya semacam itu. Kalau kira-kira kita melakukan itu tidak malu, ya kerjakan. Kalau kira-kira malu, jangan. Itu. Lah ini saja. Kira-kira tidak tenang saya melakukan, ketakutan itu melakukan, jangan. Jadi ukurannya itu adalah kepada diri kita. Kalau kita merasa nyaman, kerjakan. Kepada orang lain. Kalau Anda itu dicubit, itu sakit, maka jangan sampai kita mencubit orang lain. Kalau kita sedang dibicarakan oleh orang lain, kita nggak nyaman, ya kejelekannya dibicarakan. Kita jangan membicarakan kejelekan orang lain. Jadi ukuran-ukuran akhlak semacam itu. Panduan daripada Sayyidina Rasulullah, misalnya secara umum yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah matma'anna ilaihil qalbu, sesuatu atau perilaku yang jadi jiwa ini damai, melakukan itu nggak ada rasa takut. Tapi sebaliknya yang dinamakan dosa itu mahaka fi qalbik, sesuatu yang tidak nyaman di dalam hatimu, gelisah ya. Kalau Anda melakukan dan kamu tidak suka perilaku itu dilihat oleh orang lain, merasa malu, risih. Nah, itu ukurannya. Ya silakan dikembangkan secara umum kepada sendi-sendi kehidupan dimanapun saja kita berada. Namun nanti pada kesempatan yang lain saya akan membacakan satu-satu bagaimana seharusnya bersikap di dalam kita bermuamalah atau bermasyarakat, berinteraksi sosial dengan orang lain. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.